Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqil Saifullah dengan materi kuliah Creative Writing. Untuk kita menuju Creative Writing, kita harus mengerti permasalahan pemula dalam seorang penulis yang ditemui seorang penulis apa. Misalnya satu, tidak ada ide, tidak ada feel yang good dalam menulis sebuah karya sastra, ya. Kita fokus sastra karena di sini Creative Writing. Bahkan seorang sastrawan pun akan mengalami kendala kebuntuan ide itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya ilustrasikan seperti ini. Karena saya perlu ilustrasi ini karena ini akan menjadikan tolak ukur kalian semua dalam menulis. Pertama, gaya hidup, lifestyle. Lifestyle di sini kamu yang harus dilakukan pertama itu hiduplah untuk dirimu sendiri. Pertama harus untuk dirimu sendiri. Saya contohkan. Saya tanya sekarang, kamu sekolah untuk siapa? Untuk mengejar nilai yang bagus bukan? Nilai yang bagus untuk mengejar pekerjaan yang bagus, dapat rumah yang bagus, mobil, anak yang cantik dan ganteng mungkin ya. Nah itu untuk siapa kamu? Itu untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain? Tentunya untuk orang lain. Kamu terjebak atas identitas yang kamu ciptakan sendiri. Kamu merasa nyaman punya mobil banyak misalkan, atau rumah yang bagus, tapi suatu saat kamu juga akan merasa bosan karena tujuan hidup kamu itu sudah kamu capai. Misalkan saya ingin bekerja, setelah pekerjaan kamu sudah dapatkan, apa yang selanjutnya? Boring bukan? Nah ini semua kamu lakukan sampai kamu meninggal. Alangkah tidak beruntungnya ya. Mungkin itu adalah satu konsep dari saya. Karena apa? Kamu punya rumah itu sendiri, itu adalah konsep psikologis yang kamu ciptakan sendiri. Ibaratnya adalah sebuah rumah. Identitas kamu adalah sebuah rumah ya. Rumah kamu bangun untuk kamu jadikan sebuah identitas ya. Satu sisi kamu juga terpenjara dalam rumah itu ya, yang kamu buat sendiri penjara itu. Oleh karena itu kreativitas tidak akan muncul jika kamu tidak istilahnya itu hidup untuk dirimu sendiri. Langkah pertama, hidup untuk kamu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di mata kuliah Creative Writing. Hal yang pertama sudah saya sampaikan kemarin, untuk hidup dengan untuk dirimu sendiri. Nikmati detak jantung dirimu sendiri. Tidak usah mencari tujuan hidup kamu apa, seperti apa. Kamu harus aware kalau kamu itu sekarang hidup dan syukuri itu. Nah, kemarin saya ibaratkan sebuah rumah dan kamu ingin keluar dari rumah itu. Iya, kalau rumah kita semua punya pintu ya. Jadi kita perlukan pintu untuk kita keluar dari rumah itu. Ya, sama halnya juga dengan identitas kita ya. Ketika kita memiliki sesuatu, kelamaan semua itu akan membosankan dan kamu ingin meninggalkannya. Nah itu konsep seperti itu. Ada juga konsep seperti ini, makan. Ketika kamu makan 5 cm setelah kamu makan masuk ke tenggorokan sini ya, rasa itu akan hilang. Sejenak saja, sebentar saja itu akan lenyap ya. Nah itu yang membuat kehidupan kamu akan membosankan. Mungkin kamu akan mencari keluar lagi untuk tidak terjebak dari kesedihan kamu atau kesepian kamu ya. Bagi yang jomblo, dengan mencari kebahagiaan yang lain, mungkin jalan-jalan, mungkin pesta itu di malam hari. Ataupun bagi sastrawan ya, untuk memecah kebuntuan dia minum minuman alkohol atau minum pil ekstasi untuk mencari inspirasi. Itu adalah kegilaan yang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena apa ya istilahnya itu, jika kebebasan yang ingin kamu ciptakan itu tanpa ada balance yang kuat, itu akan menimbulkan sebuah distraction atau kehancuran yang akan menimpa diri kamu sendiri. Kehancuran sementara yang akan menjadikan dirimu akan semakin hancur. Jadi apa yang harus dilakukan kedua? Menciptakan keseimbangan yang hanya diketahui melalui perenungan yang dalam yang dilakukan oleh dirimu kamu sendiri. Menciptakan
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Ahmad Iqbal Saifullah dengan logbook harian kita untuk mengawali cara menulis bagi seorang pemula untuk menjadi seorang sastrawan. Cara yang ketiga yakni kamu harus memiliki buku catatan khusus atau note. Kenapa kok seperti itu? Jadi begini, sebenarnya kamu dari kecil sampai sekarang itu kalau tulis dalam buku catatan atau dalam istilahnya itu seorang akuntan itu punya laporan ya setiap harinya, pastinya akan terlihat kebahagiaan yang luar biasa ketika kamu akan mulai melihat cara menulis, ketika membiasakan menulis dari kecil, dari umur 5 tahun mungkin kamu sudah memiliki apa istilahnya itu bank tulisan sehari-hari yang bagus. Saya contohkan akuntansi. Kenapa? Sebenarnya akuntansi itu bukan masalah audit ya, mereka profesinya untuk bukan di audit. Karena apa? Seorang pengusaha ingin merekrut akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan ini naik apa turun. Nah, jika kamu sendiri dari kecil sudah tahu sudah mengakunkan diri kamu sendiri dalam sebuah tulisan, tentunya kamu akan merasa bahagia karena kamu sudah mencapai beberapa banyak hal di kehidupan kamu, dan itu rasanya seperti kamu melihat diri kamu sendiri di masa yang lalu dan sampai sekarang, sangat menyenangkan.